Syiah mengkafirkan seluruh kaum muslimin. Pertama saya akan terangkan sebagian dari keyakinan orang-orang Syiah. Dan dari keyakinan mereka ini kita akan berkata wajarlah mereka itu berbuat hal yang seperti itu. Ini keyakinannya berasal dari buku-buku mereka sendiri. Iya, ini bukan dongeng atau rekayasa. Keyakinan mereka yang pertama, orang Syiah meyakini bahwa siapa yang tidak mengakui walaya Imam 12, maka hukumnya dia kafir, keluar dari agama. Siapa yang tidak mengakui keimaman dari Imam 12 mereka, maka itu hukumnya kafir, keluar dari Islam. Syiah itu salah satu rukun Islamnya adalah apa? Al-imamah, pengakuan terhadap Imam 12. Karena itu dikatakan oleh pemuka ahli hadits mereka. Yang kita sebut pemuka ahli haditsnya ya. Mereka sendiri yang menggelari seperti itu. Namanya Muhammad bin Ali bin Husain Al-Qummi. Ini dari Qum, Iran. Yang mereka beri lakop As-Saduq, gelarnya As-Saduq. Saking terpercayanya dia di kalangan orang Syiah. Dia punya risalah yang berjudul Al-I'tiqadat. Berjudul Al-I'tiqadat. Iya. Di halaman 103, nasnya dia berkata, wa'tiqaduna biman jahada imamata amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib wal a'immati min ba'dihi alaihimussalam annahu kaman jahada nubuwata jami'il anbiya. Katanya keyakinan kami, akidah kami, siapa yang mengingkari keimaman Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan para imam setelahnya maksudnya anak-anak Ali bin Abi Thalib setelahnya. Jelas ya? Sampai ke imam 12-nya yang bernama Muhammad bin Hasan Al-Askar. Jadi dikatakan siapa yang mengingkari keimaman Ali bin Abi Thalib dan para imam setelahnya, itu hukumnya kata mereka, Al-Qummi ini, As-Saduq ini, hukumnya seperti orang yang mengingkari kenabian seluruh nabi. Kita itu di hukum Islam, kita ingkari satu nabi saja, kafir keluar dari Islam. Nah, ini mengingkari apa? Seluruh nabi, Masya Allah. Kemudian kata beliau, kata As-Saduq ini, katanya wa i'tiqaduna fi man aqarra bi amiril mu'minin wa ankara wahidan min ba'dihi minal a'immah annahu bimanzilati man aqarra bi jami'il anbiya wa ankara nubuwata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi. Adapun keyakinan kami, akidah kami terhadap orang yang mengakui keimaman Ali bin Abi Thalib, dia akui, tapi dia mengingkari keimaman salah satu dari imam 12 mereka setelah Ali bin Abi Thalib, maka itu kedudukannya seperti orang yang mengakui seluruh nabi tetapi dia mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz ini menerjemahkan kata jahadu dengan mengingkari, dan ini merupakan pendapat dia sendiri. Pengertian jahadu yang benar adalah menentang setelah mengetahui dan meyakini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-An'am ayat 14. Dan mereka menentangnya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka sudah meyakini kebenarannya. Dalam kitab Al-Mufradat karya Ar-Raghib Asy-Syafani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1, terbitan Maktabah Nazar Mustafa Al-Baz, halaman 115. Berkata Ar-Raghib Asy-Syafani, al-juhud adalah menafikkan apa yang telah kokoh di dalam hati dan menetapkan apa yang telah dinafikkan oleh hati. Sedangkan maksud dari kalimat kedua, yaitu yang telah berikrar dengan keimamahan Imam Ali alaihissalam, kemudian mengingkari keimamahan salah satu dari para imam Ahlul Bait setelahnya, itu juga termasuk ke dalam pengertian pertama, yaitu dia mengingkari setelah yakin. Dan ini ditujukan kepada Syiah, bukan selain mereka. Ini merupakan pendapat pribadi Al-Majlisi yang tidak sejalan dengan pendapat ulama besar Syiah yang lainnya. Dan apa yang dimaksud Al-Majlisi adalah barang siapa yang tidak berkeyakinan atau i'tiqad. Kita semua mengetahui bahwa keyakinan atau akidah harus disertai dengan dalil yang kuat sehingga kita meyakininya. Di zaman Al-Majlisi, dalil sudah tersebar luas dan Al-Majlisi memandang bahwa siapa yang tidak meyakininya, maka dia telah mengingkari hal-hal yang sudah ditetapkan dengan dalil yang kuat. Maka bisa diartikan bahwa makna pernyataan Al-Majlisi sama dengan
sehingga bisa masuk ke dalam kategori pernyataan as-soduq yang telah kami bahas sebelumnya. Bukti akan hal ini adalah pernyataan Al-Majlisi sendiri di dalam kesempatan lain. Dalam kitab Bihar Al-Anwar, karya Bakir Al-Majlisi, salah satu ulama Imamiyah, jilid 8, terbitan Dar Ihya At-Turas Al-Arabi, halaman 363. Adapun orang selain Syiah Imamiyah dari kaum mukhalifin, yaitu sekte Islam di luar Syiah yang tidak mengingkari sesuatu pun dari perkara pokok agama Islam, maka mereka terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, mereka yang fanatik dan menentang, sedangkan hujah telah sempurna di sisi mereka, maka mereka kekal di neraka. Yaitu mereka mengetahui bahwa wajib mencintai Ahlul Bait dan juga mengetahui bahwa membenci mereka akan masuk neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW berikut ini. Dalam kitab Dilalul Jannah fi Takhrijus Sunnah yang disusun oleh Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, terbitan Al-Maktabah Al-Islami, cetakan pertama tahun 1980, halaman 642. Rasulullah SAW bersabda, jikalau seseorang berdiri di antara rukun dan makom, lalu dia melaksanakan sholat serta beribadah, kemudian berjumpa dengan Allah dalam keadaan membenci Ahlul Bait Muhammad SAW, dia akan masuk neraka. Inilah kelompok pertama yang dimaksud oleh Al-Majlisi. Kita kembali kepada pernyataan dalam kitab Al-Bihar. Kelompok kedua, kaum yang lemah di antara mereka, yaitu lemah secara pemahaman, seperti wanita-wanita tua, orang bodoh, dan yang semisalnya. Dan bagi yang hujah belum sempurna di sisinya dan meninggal di zaman fatrah, yaitu masa keghaiban imam, atau dia berada di tempat yang tidak sampai riwayat tentang hujah ke sana, maka mereka adalah orang-orang yang dikembalikan perkaranya kepada Allah. Bisa saja Allah mengazab atau mengampuni mereka, maka diharapkan keselamatan untuk mereka dari api neraka. Di sini Al-Majlisi tidak menghukumi secara mutlak bahwa kelompok yang tidak mengikuti Ahlul Bait akan masuk neraka. Dalam kitab At-Thaharah, karya Imam Khomeini, salah satu ulama Imamiyah, jilid 3, terbitan Muassasah Tanzim wa Nasri Asar, Imam Khomeini, cetakan pertama tahun 1421 Hijriah, halaman 441. Imam Khomeini berkata, sesungguhnya keimaman dalam pandangan Imamiyah adalah bukan termasuk perkara pokok agama Islam. Karena perkara pokok dalam agama adalah salah satu perkara yang sudah jelas dan pasti di dalam pandangan seluruh kaum muslimin, yaitu baik yang awam maupun yang alim. Bisa saja perkara pokok agama di hadapan mayoritas kaum muslimin berlainan dengan imamah, apalagi menganggapnya perkara pokok. Memang imamah adalah usul mazhab, yaitu mazhab Imamiyah, dan yang mengingkarinya keluar dari mazhab, bukan dari Islam. Kami tegaskan, yang mengingkarinya keluar dari mazhab, bukan dari Islam. Justru kelompok ustadz ini yang menjadikan seluruh muslim bukan ahli tauhid alias musyrik, jika tidak menjadikan Ibn Taimiyah sebagai tolok ukur. Dalam kitab As-Sabaik Adz-Dzahabiyah Syahril Aqidah Al-Wasithiyah, karya Al-Ghaniman, salah satu ulama Wahabi, terbitan Dar Ibnul Jauzi, cetakan pertama tahun 1430 Hijriah, halaman 39. Al-Ghaniman berkata, kita senantiasa mengetahui dan membedakan antara ahli tauhid dan sunnah dalam kecintaan kepada Ibnu Taimiyah. Maka barang siapa yang membenci Ibnu Taimiyah, maka kita ketahui bahwa dia bukan kelompok ahli tauhid dan ahlus sunnah. Dan barang siapa yang mencintainya, maka kita ketahui bahwa dia termasuk kelompok ahli tauhid dan ahlus sunnah. Karena itu, jika kita ingin menjadi ahli tauhid, maka kita harus mencintai Ibn Taimiyah, guru besar ustadz tersebut. Sehingga muslim di Indonesia kebanyakan bukan ahli tauhid karena mereka tidak meyakini Ibn Taimiyah. Dan juga perlu ustadz ini ketahui sesuatu yang dia memang tidak pernah mengetahuinya. Pada dasarnya, guru besar ustadz ini pun menjadikan imamah atau kepemimpinan atau kekhalifahan sebagai pokok agama atau usuluddin. Mari kita lihat pernyataan dari imam besar ustadz ini tentang kepemimpinan. Dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, terbitan Dar Alamil Fawaid, halaman 232. Ibn Taimiyah berkata,
Kepemimpinan atau wilayah di dalam urusan manusia termasuk dari kewajiban agama. Bahkan agama dan dunia tidak akan sempurna kecuali dengannya. Sekarang kami akan ingatkan Ustadz ini sesuatu yang pasti dia belum ketahui tentang pernyataan salah satu kitab kelompok Wahabi bagi orang yang tidak mengikuti Al-Syaikh, yang mana dia merupakan salah satu mufti bagi Wahabi. Dalam kitab Durar As-Saniyah yang dikumpulkan oleh Abdurrahman An-Najdi, salah satu ulama Wahabi, jilid 14 cetakan pertama tahun 1999 halaman 375. Berkata Abdurrahman An-Najdi, tidaklah pantas bagi seorang pun untuk menyimpang dari jalan Al-Syaikh, yaitu keturunan Muhammad bin Abdul Wahhab, dan menentang apa yang telah mereka yakini di dalam perkara usuluddin atau pokok agama, karena itu merupakan jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim, dan yang menyimpang darinya maka dia telah menempuh jalan penghuni neraka. Mereka bukan saja mengkafirkan kelompok muslimin yang lain, bahkan sudah menetapkan bagi siapa yang tidak mengikuti ajaran Wahabi ini maka dia akan masuk neraka. Karena itu kami sarankan kepada para pemirsa yang budiman yang telah Allah anugerahkan akal dan hati yang bersih, agar dapat menilai dan mengkaji ulang ajaran yang disebarkan oleh kelompok yang hanya bisa berbuat fitnah dan mengadu domba sesama muslim.